Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurita Yuliandari, NPM 719212728. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Wiraraja, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini, saya sedang menempuh mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Firly Pranata, SEMAK. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tugas dan syarat kewirakoperasian. Yang pertama yaitu tugas kewirakoperasian. Tugas utama seorang kewirakoperasian adalah mengambil prakasa inovatif, yang artinya kewirakoperasian ini berusaha untuk mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama atau demi kepentingan koperasi. Atau kewirakoperasian di sini bertugas untuk menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibandingkan dengan organisasi usaha pesaingnya. Selain itu, ada juga beberapa tugas-tugas dari kewirakoperasian, di antaranya 1. Mendudukkan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Artinya, bila para petani di sini bersatu membentuk koperasi, maka koperasi tersebut mempunyai atau memiliki kedudukan yang kuat di pasar. Yang kedua, kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi, yaitu artinya menekan biaya transaksi. Biaya transaksi di sini adalah biaya di luar produksi yang timbul karena adanya transaksi-transaksi yang lain, seperti biaya kontrak. Yang ketiga yaitu pemanfaatan interlinked market. Artinya, interlinked market di sini memiliki hubungan transaksi antara pelaku-pelaku ekonomi yang ada di pasar. Yang keempat, pemanfaatan trust capital. Trust capital dapat diartikan sebagai pengumpulan modal. Yang kelima, pengendalian ketidakpastian. Artinya, upaya pengendalian ketidakpastian di sini sangat dimungkinkan mengingat adanya pasar internal yang ada di dalam mengingat adanya pasar internal yang ada di dalam koperasi. Yang keenam yaitu penciptaan inovasi. Artinya, inovasi pada koperasi sangat dimungkinkan mengingat banyak pihak yang berkompeten terhadap pertumbuhan koperasi. Tugas kewirakoperasian di sini menciptakan inovasi-inovasi yang baru yang menguntungkan bagi koperasi dan para anggotanya. Dan yang terakhir, pembangunan manfaat partisipasi. Artinya, keunggulan koperasi dapat diperoleh melalui partisipasi, baik partisipasi kontributif dalam penyerahan keuangan dan pengambilan keputusan, maupun partisipasi intensif dalam hal pemanfaatan pelayanan koperasi. Kewirakoperasian harus memiliki atau harus mempunyai keberanian dalam mengambil resiko di dunia yang penuh dengan kepastian. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi semacam ini, diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai kemampuan dalam mengambil sebuah resiko. Kegiatan kewirakoperasian harus berpegang teguh terhadap prinsip koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan anggota juga sebagai pelanggan. Tujuan utama setiap kewirakoperasian adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang kedua yaitu prasyarat keberhasilan kewirakoperasian. Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial
pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat atau anggota koperasi, yang merupakan sasaran utama pertumbuhan koperasi. Menurut tokoh koperasi, Ibnu Sujono, untuk memahami apa yang disebut dengan kemampuan koperasi, kita perlu melakukan tolak ukur keberhasilan koperasi secara mikro. Keberhasilan koperasi di sini dapat didekati melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan dari sudut perusahaan, dan yang kedua yaitu pendekatan dari sudut efek koperasi. Pendekatan dari sudut perusahaan. Di sini ada beberapa pendekatan-pendekatan. Di antaranya, 1. Peningkatan anggota perorangan. Pada dasarnya, lebih penting jumlah anggota perorangan daripada jumlah koperasi. Karena sebagai kumpulan orang, kekuatan ekonomi bersumber dari anggota perorangan. Ada dua faktor keanggotaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kemampuan ekonomi dan tingkat kecerdasan. Yang pertama yaitu kemampuan ekonomi, dan yang kedua yaitu tingkat kecerdasan anggota. Kemampuan ekonomi anggota di sini penting karena dapat digerakkan untuk menyusun investasi. Sedangkan kecerdasan anggota sangat menentukan mutu manajemen yang sifatnya partisipatori. Dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dengan satu anggota satu suara. Yang kedua yaitu peningkatan modal, terutama yang berasal dari koperasi sendiri. Maksudnya, peningkatan modal di sini yang pertama itu modal dari koperasi itu sendiri. Karena jumlah modal dari koperasi itu sendiri dapat digunakan sebagai salah satu indikator utama dari kemandirian suatu koperasi. Semakin besar modal dari koperasi, berarti kemandirian koperasi tersebut semakin tinggi. Indikator kemandirian yang lain adalah keberanian manajemen untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga yaitu peningkatan volume usaha. Volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi. Semakin besar volume usaha suatu koperasi, berarti semakin besar potensinya sebagai perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggotanya. Sejalan dengan identitas koperasi yang menyatakan bahwa anggota adalah pelanggan dan orang yang sama, maka volume usaha terutama harus berasal dari jasa anggotanya. Loyalitas dan partisipasi aktif anggota sangat menentukan besarnya volume usaha koperasi, khususnya yang berasal dari anggota. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Berbeda dengan unsur yang lain, pelayanan ini sukar dihitung secara kuantitatif. Anggota dapat merasakan efeknya dengan membandingkan sebelum dan sesudah bergabung di dalam koperasi. Bentuk pelayanan dapat bermacam-macam. Misalnya, pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, pelayanan usaha yang cepat dan efisien, dan sebagainya. Pendekatan dari sudut efek koperasi. Di sini ada beberapa pendekatan-pendekatan. Yang pertama yaitu produktivitas. Artinya, koperasi dengan seluruh hasil kegiatannya dapat memenuhi seluruh kewajiban yang harus dibayarnya, seperti biaya perusahaan, kewajiban kepada anggota, dan lain-lain. Yang kedua, efektivitas. Artinya, efektivitas di sini mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap para anggota-anggotanya. Yang ketiga yaitu adil. Artinya, adil dalam melayani anggota-anggota tanpa melakukan diskriminasi.
Dan yang terakhir yaitu mantap. Artinya bahwa koperasi begitu efektif sehingga anggota-anggota tidak ada alasan untuk meninggalkan koperasi guna mencari alternatif pelayanan di tempat lain yang dianggap lebih baik. Sekian penyampaian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.